Mau minum atau main? Hello everyone, welcome back again with Mr. GP. And pada kali ini ya, kita akan membahas tentang kisah dua orang yang merupakan sahabat sekaligus musuh, yaitu Yusuf bin Najmuddin atau biasa disebut Salahuddin Al-Ayyubi, adalah sang jenderal dan panglima Islam, serta Richard si hati singa, yakni sang raja Inggris. Kedua orang ini adalah kesatria sejati yang sangat dihormati oleh para bawahannya. Di medan perang mereka adalah musuh, tapi di balik itu mereka adalah teman baik. Berikut adalah fakta tentang mereka berdua dan perang salib. 1. Richard tidak percaya pada rekannya. Saking tidak percayanya dengan motivasi rekannya sesama ekspedisi perang salib, Raja Richard pernah mengatakan, "Saya lebih rela Yerusalem dipimpin oleh seorang muslim yang bijak dan berjiwa kesatria daripada kota suci itu jatuh ke tangan para baron Eropa yang hanya mengejar kekayaan pribadi." Kedua, apresiasi kekaguman. Pada suatu peristiwa di pertempuran di Java, ketika pasukan kavaleri tentara salib merasakan kelelahan, Richard sendiri memimpin pasukan tombak melawan kaum muslim. Salahuddin nyaris berada di sisinya dengan penuh kekaguman. Saat dia melihat kuda Richard terjatuh di bawahnya, seketika Sultan mengirimkan tukang kudanya ke medan pertempuran dengan 2 ekor kuda yang masih segar untuk Raja Inggris yang berani itu. Ya, kalau saja Salahuddin Al-Ayyubi berambisi, bisa saja Raja Richard terbunuh kala itu. 3. Menyamar demi berbicara. Ada juga cerita mengenai Richard yang memasuki Yerusalem dengan menyamar dan makan malam bersama Salahuddin. Mereka benar-benar saling bersikap ramah. Dalam rangkaian perbincangan, Richard bertanya kepada Sultan tentang bagaimana pandangannya mengenai Raja Inggris. Salahuddin menjawab bahwa Richard lebih mengunggulinya dalam sifat keberaniannya sebagai seorang kesatria. Tapi, kadang-kadang dia cenderung menyia-nyiakan sifatnya ini dengan terlalu gegabah dalam pertempuran. Sedangkan menurutnya Richard, Salahuddin terlalu moderat dalam memperkuat nilai-nilai kekesatriaan, bahkan dalam pertempuran. Persahabatan yang anti-mainstream ya. 4. Richard membunuh salah satu panglima. Ketika ada salah satu panglima perang Salahuddin memberontak, Richard membunuhnya dan menyerahkan kepalanya pada Salahuddin serta berkata, "Aku tidak ingin orang ini mengacaukan permainan kecil kita." Dan keesokan harinya mereka bertempur dengan sengit. 5. Jiwa kesatria. Pernah dalam suatu pertempuran, Richard melihat bahwa pedang Salahuddin tumpul dan dia menghentikan perang hari itu untuk memberikan kesempatan agar Salahuddin mengasahnya. Ya, mereka berdua bertarung layaknya kesatria yang menggunakan nilai dan etika berperang dan tidaklah pengecut. Keenam, mengobati Richard yang sakit. Suatu hari, Richard sakit keras. Mendengar kabar itu, Salahuddin mengirimkan dokter terbaiknya untuk mengobati Richard. Kapan lagi kita bisa mendapatkan pemimpin kaum muslim yang memiliki akhlak seperti Salahuddin? Lanjut 7. Akhlak seorang muslim. Orang Eropa pada awalnya menyebut orang muslim sebagai barbarian, tetapi akibat kontak yang intensif dari perang salib, lambat laun mereka menyadari bahwa yang barbar sesungguhnya adalah mereka, jika ditilik dari tingginya peradaban budaya dan ilmu kaum muslimin saat itu. 8. Kelemahan pasukan muslim. Kekalahan pasukan Arab lebih sering karena mereka terpancing melakukan serangan terbuka melawan kavaleri berat Eropa, di mana disiplin serta pengalaman tempur sukarelawan jihad kalah jauh dari satuan tempur veteran Eropa, khususnya ordo-ordo militer seperti Templar, Hospitaller, dan Teutonic Knight. 9. Kelemahan pasukan Kristen. Kekalahan pihak Eropa umumnya akibat dari insubordinasi, alias kurang kuatnya komando tunggal dalam kesatuan tentara yang terdiri dari elemen-elemen berbeda dari para baron dan ordo militer yang sebenarnya saling tidak suka satu sama lainnya. Selain itu ya, dalam beberapa kekalahan, para tentara bayaran atau mercenary dan sukarelawan Eropa seringkali terlalu cepat meninggalkan barisannya untuk menjarah kota-kota Islam yang hampir ditaklukkannya. Hal itu membuat pasukan Islam yang sebenarnya sudah terpojok bisa melakukan counter attack. Yaps, itulah beberapa fakta tentang perang salib. Kesatria yang sesungguhnya adalah orang yang beretika dan berakhlak, walau dalam peperangan sekalipun. Yaps, cukup sekian pada video kali ini. Goodbye everyone. See you next video. Salam Mr. GP.